Meskipun teori Piaget dan Vygotsky diusulkan sekitar pada saat yang sama, sebagian besar dunia belajar tentang teori Vygotsky lebih lambat daripada mereka mempelajari teori Piaget. Dengan demikian, teori Vygotsky belum dievaluasi secara menyeluruh. Namun, pandangan Vygotsky tentang pentingnya pengaruh sosiokultural pada perkembangan anak sesuai dengan keyakinan saat ini bahwa penting untuk mengevaluasi faktor kontekstual dalam pembelajaran. Kita telah membandingkan beberapa aspek teori Vygotsky dan Piaget, seperti penekanan Vygotsky pada pentingnya pembicaraan batin dalam perkembangan dan pandangan Piaget bahwa ucapan seperti itu tidak dewasa. Meskipun kedua teori tersebut konstruktivis, teori Vygotsky mengambil social constructivist approach yang menekankan konteks sosial pada pembelajaran dan konstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Dalam perpindahan dari Piaget ke Vygotsky, pergeseran konseptual adalah dari individu ke kolaborasi, interaksi sosial, dan aktivitas sosial budaya. Titik akhir perkembangan kognitif Piaget adalah pemikiran operasional formal. Bagi Vygotsky, titik akhir dapat berbeda tergantung pada keterampilan mana yang dianggap paling penting dalam budaya tertentu. Dari sudut pandang Vygotsky, anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Implikasi dari teori Piaget untuk mengajar adalah bahwa anak-anak membutuhkan dukungan untuk menjelajahi dunia mereka dan menemukan pengetahuan. Implikasi utama dari teori Vygotsky untuk mengajar adalah bahwa siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan peer yang lebih terampil. Dalam teori Piaget dan Vygotsky, guru lebih dianggap sebagai fasilitator dan pemandu daripada pengarah dan pembentuk pembelajaran. Kritik mengenai teori Vygotsky juga mulai bermunculan. Beberapa kritik menunjukkan bahwa Vygotsky tidak cukup spesifik tentang perubahan terkait usia. Kritik lainnya adalah bahwa Vygotsky tidak cukup menggambarkan bagaimana perubahan dalam kemampuan sosio-emosional berkontribusi pada perkembangan positif. Kritik lainnya adalah bahwa Vygotsky tidak cukup menggambarkan bagaimana perubahan dalam kemampuan sosio-emosional berkontribusi pada perkembangan kognitif. Kritik lain lagi adalah bahwa ia terlalu menekankan peran dalam bahasa dan dalam berpikir, ditambah penekanannya pada kolaborasi dan bimbingan memiliki potensi jebakan. Mungkinkah fasilitator terlalu membantu dalam beberapa kasus seperti ketika orang tua menjadi sombong dan mengendalikan? Terlebih lagi, beberapa anak mungkin menjadi malas dan mengharapkan bantuan ketika mereka bisa melakukan sesuatu sendiri. Di sini ada tabel berisi perbedaan teori Vygotsky dan Piaget dari beberapa bidang. Bisa disimak masing-masing. Ini juga ada di buku.